sebagai mahasiswa Kristen, tujuan kita itu adalah nggak cuman berhenti, bahkan nggak cuma berhenti di kesejahteraan, tapi lebih itu keselamatan gitu loh. Shalom, selamat datang di POKA, Podcast Campus Awakening. Tepuk tangan dulu dong. Ya, karena kemarin kita sudah hadir di Podcast Campus Awakening yang pertama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton episode yang pertama. Nah, kita hadir di POKA episode yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas soal persekutuan mahasiswa Kristen dan kita memperkenalkan Campus Awakening. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang tentunya gak jauh-jauh dari mahasiswa. Kita akan membahas topik seputar mahasiswa agen perubahan bangsa. Dan hari ini kita sudah kedatangan teman-teman kita, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Nah, kita kedatangan 3 orang teman-teman yang luar biasa. Ada yang praktisi, ada yang hamba Tuhan. Nah, siapa aja mereka? Kita mau kenalan dulu satu-satu dari sini di kanan saya. Shalom semuanya. Shalom. Ketemu lagi dengan saya. Nama saya Epafroditus Alfandaru. Kalian bisa panggil Kak Odit, Bang Odit. Itu aja. Mas Odit Mas bisa ya? Odit. IG saya ada di sini. @alfandaru. Okay. Follow ya. Oke, ini pelayanannya di mana, Mas Alfandaru? Saya di kampus Awakening, Mbak. Oh, di kampus Awakening. Oh iya, di kampus. Podcast saya. Oke. Jadi kita ada Mas Odit dari Indonesia Campus Awakening. Kita langsung lanjut aja ke narasumber kedua, wes. Siapa ini, Mas? Kayaknya wajah-wajah baru ya. Luar biasa. Wow. Baik. Shalom, nama saya Joni, bisa dipanggil Kak Jo. Sebutannya lainnya Jojo juga bisa. Iya. Ya, saya bergerak untuk bidang pelayanan kepemudaan dan juga di bagian Surabaya bersama saudara Popo Sasmita di sana. Merintis di gereja Revival City Church di Surabaya. Kak Popo. Oke. Jadi Kak Jojo ini merintis gereja juga ya bareng-bareng di Surabaya. Ya, sama dengan keluarga di Surabaya juga. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Lalu ada yang ketiga, ini juga wajah baru di podcast kita, tapi sebenarnya orang lama di Campus Awakening. Bisa kenalan dulu, Mas? Oke, perkenalkan, namaku ya Yudi Kristianto. Biasa panggil Yudi atau Chris atau Michael juga nggak apa-apa sih. Tapi biasanya teman-teman panggilnya Yudi gitu kan. Saya berpelayanan di kampus-kampus Malang gitu kan. Kampus Awakening Malang. Papi Yudi ya? Oh, iya. Papinya anak-anak Gitu. Campus Awakening. Wow. Oke. Oke, jadi Mas Yudi ini juga dari Campus Awakening. Iya. Oke, nah jadi kita sudah kedatangan ada mas-mas di sini yang ganteng-ganteng ya. Ada mas-mas di sini yang memang setiap harinya itu melayani anak-anak muda, mahasiswa dan bergerak di pergerakan kepemudaan. Dan hari ini, mas-mas ya, mungkin saya mau kasih intro dulu nih. Kita akan membahas soal mahasiswa agen perubahan bangsa. Pasti udah sering dengar kan soal kata-kata atau tagline, oh mahasiswa, the agent of change gitu, udah sering dengar kan ya Pak ya? Tapi ini sebenarnya Mbak siapa ya? Mbak Najwa atau siapa ya? Oh iya. Tapi kemarin saya sudah ada di podcast sebelumnya Pak. Oke, udah kenalan dulu. Saya Alvanisa dari Indonesia Campus Awakening ya. Wow. Sudah. Ayo kembali lagi ke topik hari ini ya. Perkenalannya nggak usah terlalu lama. Ya, pasti teman-teman di sini, mas-mas di sini sudah pernah bahkan sering mendengar mahasiswa agen perubahan. Atau mahasiswa the agent of change, dan juga teman-teman di sini pasti sudah familiar dengan yang namanya narasi-narasi yang mungkin dibangun sama orang-orang, dibangun sama media bahwa oh anak-anak muda mahasiswa itu adalah harapan bangsa, agen perubahan bangsa. Nah, hari ini kita akan membahas spesifik soal peranan mahasiswa Kristen sebagai agen perubahan bangsa. Tapi sebelum kita membahas ke topik, mungkin saya bisa flashback dulu ya ke gerakan-gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia. Kebetulan ini fun fact ya, ini Mas Joni ini belajar sejarah ya Mas ya di kuliahnya? Ya, saya belajar sejarah. Ya, Mas Joni ini belajar sejarah. Jadi nanti kalau misal prolog saya ini ada yang salah-salah tolong dikoreksi ya Mas Joni ya. Saya juga banyak salah. Ya kita saling mengkoreksi aja. Ya di Indonesia sendiri kalau kita flashback ke masa sebelum reformasi bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan, kita sudah tahu bahwa mahasiswa itu berperan sangat penting untuk perubahan sebuah bangsa. Dimulai dari tahun 1908 itu ada wadah kepemudaan yang namanya Budi Utomo. Jadi itu didirikan oleh mahasiswa dan juga pelajar untuk menjadi wadah
agar mereka bisa merefleksikan sikap kritis mereka. Dan juga setelah itu ada di tahun 1945, tentunya kita semua tahu ya, itu kemerdekaan Indonesia, ada proklamasi di sana, dan mahasiswa waktu itu termasuk dalam kelompok yang mendorong Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau teman-teman mungkin belajar sejarah, itu ada peristiwa penculikan di Rengas Dengklok, dan itu salah satu dalangnya, salah satu yang mempelopori agar Indonesia merdeka itu adalah anak-anak muda, adalah orang-orang muda mahasiswa. Dan yang terakhir ini, yang baru-baru ini ya, itu mungkin nggak baru-baru juga sih, sudah 10 tahun yang lalu juga sih. Ada reformasi 1998, ya betul, itu yang kita semua sama-sama tahu ya. Jadi waktu itu mahasiswa bahkan seluruh Indonesia itu berkumpul di DPR dan waktu itu menuntut reformasi Indonesia dan mendesak pemerintah menghapuskan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN. Nah, kita kan melihat ya dari sejarah pergerakan mahasiswa yang ada di Indonesia dulu lah. Semua gerakan ini pasti dilandasi pada kecintaan mereka terhadap bangsa mereka sendiri. Terhadap kecintaan mereka terhadap Indonesia. Karena mereka pengen, oh Indonesia harus merdeka nih, Indonesia harus berubah nih, Indonesia harus sejahtera. Makanya mereka melakukan gerakan-gerakan ini, mereka melakukan demo dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya nih untuk teman-teman yang ada di sini. Itu kan gerakan mahasiswa yang secara umum ya, jadi mungkin tidak memandang kampus atau bahkan tidak memandang kepercayaan atau agama, itu gerakan mahasiswa secara umum. Nah, kita bicara dalam konteks mahasiswa Kristen. Nah, menurut Mas-mas di sini sebenarnya apa sih yang membedakan pergerakan mahasiswa yang umum ini dengan gerakan mahasiswa Kristen? Apa bedanya? Apakah cuma nama aja nih bedanya nih? Pasti ada beda yang lebih jauh daripada itu. Nah, itu menurut Mas-mas di sini bagaimana? Mungkin bisa dimulai dari Mas Odit dulu. Menurut saya bedanya jelas pada nilai compassion atau belas kasihan yang Tuhan taruh di setiap anak-anaknya untuk mengasihi bangsa. Jadi saya nggak tahu konteksnya zaman dahulu ya, mungkin zaman sekarang setiap mahasiswa yang berjuang bisa jadi nanti mungkin Mas Yudi yang praktisi lapangan, dia dulu mantan BEM di kampusnya, ketua BEM, luar biasa. Nanti mungkin bisa cerita. Harus cerita sih. Harus cerita di kondisi zaman sekarang. Cuma di kondisi zaman dulu waktu perjuangan memang semua punya hati yang sama, yaitu untuk Indonesia yang lebih baik. Betul. Untuk bangsa Indonesia yang ya lebih baik, yang lebih sejahtera, dan bedanya kalau zaman sekarang mungkin motivasi seorang mahasiswa untuk melakukan perjuangan mungkin beda-beda. Nanti biar Mas Yudi ada. Cuma saya menekankan bahwa belas kasihan atau compassion yang Tuhan beri untuk setiap hati mahasiswa Kristen terutama, itu yang harus melandasi setiap kita untuk bergerak atau berjuang untuk bangsa ini, untuk menyejahterakan kota. Tuhan ngomong, firman Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang, termasuk bangsa Indonesia. Jadi ya itu sih, belas kasihan di hati kita yang kita nggak bisa tahan dan nggak bisa lagi cuek kalau nonton Indonesia sedang ada dalam masalah. Oke, karena mungkin kalau kita lihat dengan konteks gerakan mahasiswa yang di masa lalu, gerakan mahasiswa yang sekarang pasti kan berbeda ya. Kita sudah tidak lagi ada di zaman di mana kita dijajah sama Belanda, seperti itu. Dan tadi poin yang bagus sekali dari Mas Odit bahwa kita nggak boleh lupa dengan yang namanya belas kasihan yang Tuhan berikan untuk setiap hati kita, untuk melandasi kita bergerak. Nah, sekarang boleh ke Mas Joni. Kalau menurut Mas Joni gimana? Kalau saya pribadi ya, untuk melihat situasi ini, bahwa untuk sebagai mahasiswa Kristen itu yang membedakan, tadi saya setuju sekali dengan Mas Odit mengenai belas kasihan, dan mahasiswa Kristen itu bukan digerakkan oleh keinginannya sendiri. Jadi perubahan itu bukan hanya digerakkan oleh keinginannya sendiri maupun buku-buku yang dia sudah baca. Tapi kita percaya bahwa kita itu digerakkan oleh Tuhan, gitu. Dan kita tahu benar bahwa kalau Tuhan ada dimanapun kita berada, dan Tuhan ada di pulau, Tuhan ada di kota, itu selalu mendatangkan damai sejahtera. Jadi cara mahasiswa sekarang sebagai mahasiswa Kristen, bagaimana kita tinggal di sana, yang tadi Mas Odit katakan, bagaimana mendatangkan damai sejahtera dimanapun kita berada.
baik itu di kampus maupun di kegiatan kita di BEM ataupun di bagian-bagian di mahasiswa di kampus itu untuk kita menjadi berkat dan damai sejahtera di sana. Itu yang membedakan bagi saya pribadi ya, melihat itu semua, bukan dorongan atas keinginan sendiri asal berubah, tapi bukan hanya itu saja, tapi ada karena Tuhan yang mendorong kita semua untuk melakukan itu. Jadi kita tahu benar kalau kita terbatas, kalau kita mau ngomong sesuatu untuk demo mungkin terbatas, tapi di tengah keterbatasan itu semua Tuhan bekerja bersama dengan kita. Gitu. Sebagai mahasiswa Kristen, kalau sudut pandang saya seperti itu. Oke, jadi itu ya teman-teman, ada sesuatu yang mendorong dari dalam, bukan dari luar ya. Karena gini, mungkin kalau saya juga boleh berpendapat ya. Jadi pasti kan sebenarnya kalau misal kita melihat ada sesuatu yang tidak ideal ada di bangsa ini gitu. Kita sebagai manusia, ibaratnya manusia yang mungkin manusia biasa lah. Pasti respon-respon spontannya adalah apa? Marah. Benar, betul ya. Jadi kita pasti tahu kan mahasiswa itu banyak yang marah. Terus kalau sudah marah nanti mengutuki keadaan. Kalau sudah mengutuki keadaan nanti pasti ujung-ujungnya juga apa ya? Dia kecewa dan hatinya terluka otomatis. Hatinya terluka melihat keadaan dan lain sebagainya. Tapi hal yang harus kita sama-sama garis bawahi bahwa sebagai mahasiswa Kristen saya pun setuju dengan Odit dan juga Joni bahwa ada dorongan yang itu bukan berasal dari kekecewaan kita. Kalau misal kita ingin bergerak untuk bangsa ini, dorongan itu asalnya adalah dari dalam hati. Dan itu dimulai dari belas kasihan. Belas kasihan, kasih. Betul, dimulai dari belas kasihan, dimulai dari karena kita kasih sama bangsa ini ya, sama keadaan bangsa ini, sama Indonesia, sama pemerintah bangsa ini, makanya kita bergerak. Dan mungkin bisa dijelaskan dari sisi Mas Odit atau Mas Joni sebelum saya ke Mas Yudi ya, karena kayaknya Mas Yudi ini orang paling penting. Iya, kita mau gali lebih dalam bagaimana pengalamannya Mas Yudi ini sebagai anggota BEM, mahasiswa Kristen yang menjadi anggota bahkan ketua ya. Bahkan ketua BEM di kampusnya. Nanti kita akan gali lebih banyak. Tapi sebenarnya gerakan-gerakan mahasiswa Kristen itu bisa dilakukan atau dimanifestasikan dalam bentuk apa sih, Pak? Joni dulu aja deh. Biar giliran. Oke. Boleh dari Mas Joni. Kalau apa yang bisa dilakukan ya dalam arti kata seperti ini. Jadi mahasiswa jangan diam, intinya seperti itu. Jadi bukan hanya kita timba ilmu di kampus saja, tapi ada aksi-aksi yang kita lakukan. Jadi kasih tanpa aksi itu sama saja. Jadi ada aksi bukti nyata. Kita bagian kuliah apa misalnya? Saya punya contoh kasus, saya ambil contoh kasus, misal ada berapa mahasiswa kan kuliah di Jawa dari luar pulau terutama. Kalau kita hanya timba ilmu saja, maka kalau kita pulang nggak tahu mau merubah sesuatu apa di sana sama saja. Jadi perlu ada aksi dan kita harus tahu bagaimana menerjemahkan kasih Tuhan dalam kehidupan nyata. Itu tugas mahasiswa yang terpenting. Karena kita memiliki lebih, pantas untuk dituntut lebih. Jadi standarnya juga harus tinggi. Kita sebagai mahasiswa mungkin kita kuliah di bagian khusus, mungkin untuk bagian dokter ataupun keperawatan. Bukan hanya kita timba ilmu saja di sana, tapi bagaimana kita menerjemahkan kasih Tuhan di bagian dokter, di bagian kesehatan, di bagian pendidikan, di bagian sosial. Bayangkan kalau kita hanya jadi guru biasa dan asal mengajar, apa bedanya kita gitu? Dan dapat uang aja gitu ya. Benar, karena kita harus belajar menerjemahkan kasih Tuhan dimanapun kita berada, terutama sebagai mahasiswa. Itu penting sekali untuk kita masuk dalam kehidupan nyata, mungkin kembali ke pulau, kembali ke kota, benar-benar untuk memberkati bangsa. Oke, luar biasa. Dari Mas Odit mau menambahkan? Malah jadi seru ini, langsung di kepala saya langsung banyak. Yang jadi pertanyaan itu malah justru bagaimana caranya menerjemahkan itu, Mas Joni. Jadi itulah kuncinya bahwa anak Tuhan itu harus selalu membaca firman Tuhan. Bisa diedit ya editor nanti pakai. Editor bekerja keras ya. Editornya saya. Firman Tuhan itu nafas hidup setiap orang percaya. Jadi kalau ditanya gimana caranya untuk menerjemahkan kasih Tuhan di lingkungan mahasiswa dan lain sebagainya, itu kenapa pentingnya kita
membaca firman Tuhan setiap hari, bukan begitu Mas Doni? Betul, ini Pak Odit tampaknya luar biasa. Kuliah pendeta dia. Jadi saat kita baca firman kita bisa ngerti Tuhan ngomong apa dalam hidup kita, dan kita semua di tempat ini masih percaya kalau Roh Kudus ada sampai hari ini gitu kan. Saat Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan untuk umatnya, dan kita diberi suatu kuasa, yaitu namanya kuasa hikmat. Nah, kuasa hikmat ini yang penting untuk bagaimana kita mengaplikasikan, atau itu tadi menerjemahkan, bahasanya keren banget Mas Doni, menerjemahkan kasih Tuhan kepada bangsa ini di, kalau kita sebut tadi 7 mountain, 7 pintu, yaitu ya tadilah banyak, ada kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Bagaimana ya kita harus dekat sama Tuhan, harus ngobrol sama Tuhan, dekat-dekatan sama Tuhan, maka nanti Tuhan kasih tahu kok. Ada beberapa banyak kesaksian anak kita yang setelah lulus mereka punya banyak pilihan. Okay. Ada seorang perawat dapat pilihan sebenarnya untuk bekerja di Jakarta, di Jawa dengan gaji yang besar. Tapi anak ini milih untuk ke sebuah pulau, sebuah daerah yang terpencil. Dia melayani di sebuah puskesmas kecil, dan memang itu panggilannya gitu. Jadi untuk menerjemahkan pergerakan itu ya yang pertama yang jelas pasti juga harus menguasai bidang ilmumu juga. Karena kebanyakan orang yang sorry ya, ada pepatah itu ngomong apa namanya, saya lupa Amsal Gimana ngomong. Pak? Amsal ngomong. Amsal atau pepatah ini Pak? Ya, pepatah juga ada. Oh iya, oke, ada di Amsal juga ya? Di Amsal ada. Oh juga. iya, gimana? Nggak persiapan nih. Gak Nanti apa-apa. bisa diedit. Enggak dikat dong, ditambah aja. Bahwa orang yang semakin banyak omong itu sebenarnya otaknya semakin kosong. Oke. So kalau kita kepengen bergerak, kita harus pastikan dulu hati kita, pikiran kita itu yang pertama diisi firman, dan yang kedua ya kuliahmu juga bagus. Dalam arti engkau juga berprestasi di dalam perkuliahan pelajaranmu. Kalau sorry ya, kalau kamu kuliahnya aja IP-nya 1, 2 dan kau mau sok-sokan bergerak turun ke jalan, ya perbaiki dulu deh kuliahmu. Oke. Itu sih kalau dari saya. Oke, jadi iya, jadi yang terpenting juga. Menyakiti ya. Oke, jadi salah satu poin yang terpenting juga adalah bagaimana cara kita memanifestasikan gerakan itu. Yang jelas kita harus tahu dulu isi hati Tuhan. Memanifestasikan, menerjemahkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam kita menimba ilmu seperti itu. Nah sekarang karena tadi kita sudah kedua Mas ini ya, nah we save the best for the last lah ya. Wow. Kita simpan yang terbaik untuk di akhir gitu. Sekarang ke Mas Yudi gitu. Tadi kita bicara banyak Mas Yudi soal membedakan gerakan mahasiswa umum dan juga mahasiswa Kristen itu seperti apa. Nah, saya pengen tahu nih dari Mas Yudi, mungkin lebih ke praktikalnya ya, lebih ke praktisnya gitu. Mas Yudi kan pernah juga nih, istilahnya terlibat dalam sebuah organisasi mahasiswa umum. Tapi identitas Mas Yudi sendiri itu adalah mahasiswa Kristen. Sebagai ya mahasiswa Kristen menjadi ketua BEM. Nah itu gimana sih Mas? Ada bedanya nggak? Dan terus bagaimana? Kadang kan kalau kita kita melihat tadi lah latar belakang mahasiswa yang bergerak seperti itu kan ya namanya anak-anak muda gitu, pasti ingin berekspresi, pasti ingin menyuarakan sesuatu. Nah gimana sih Mas caranya ngerem bahwa ini tunggu dulu nih, ini pendapat ini nanti dulu nih, pendapat yang ini dulu nih yang harus disuarakan. Nah itu gimana sih Mas caranya, praktikalnya gimana kalau Mas di pengalaman Mas sendiri di kampus? Oke, ini pengalaman saya saja ya, maksudnya saya jadi ketua BEM itu tahun 2017 sampai 2018, jadi setahun masa jabatan pada waktu itu. Boleh sebut kampusnya nggak ya ini? Oh iya, boleh ya. Saya jadi ketua BEM di Universitas Kristen Surakarta, itu di Surakarta ya. Solo ya. Di Solo ya. Selama ya saya mau cerita aja yang selama dulu saya kerjakan gitu loh. Maksudnya saya setuju banget dengan
tadi kata-kata dari Mas Joni dan juga Mas Odi tadi bahwa dasarnya itu belas kasihan gitu. Dasarnya belas kasihan, terus kita harus driven by compassion gitu kan. Maksudnya semua itu harus dilandaskan kasih gitu kan. Setuju banget dengan kata-kata itu kan. Dan ya itu yang saya kerjakan waktu itu kan. Maksudnya saya BEM gitu kan, di BEM. Terus kita kan biasalah di BEM itu harus mengerjakan banyak bikin event, karena kita juga harus membangun mahasiswa dari event-event tersebut gitu kan. Dasarnya bukan karena kita cuma bikin event, tapi kita punya visi apa nih, maksudnya apa yang bisa kita bangun lewat event-event itu gitu kan. Terus nggak cuman bikin event kan ya, karena nanti kalau BEM cuma bikin event dikira IO gitu kan. Oke. Jadi tetap kita harus melihat bangsa ini gitu kan, maksudnya pergerakan bangsa ini mau dibawa kemana gitu kan. Kita harus menyiapkan mahasiswa ini dari kampus gitu kan. Nah dari kampus terus kita juga lihat juga bangsa ini nih lagi pergerakan mahasiswa yang lain tuh dari BEM-BEM yang lain tuh kayak gimana gitu kan. BEM-BEM yang lain kayak gimana, dan saya tadi kan kata-katanya apa perbedaan sebagai mahasiswa Kristen dan mahasiswa yang lain gitu kan di luar. Mungkin bedanya seperti ini. Kalau BEM yang lain ya mungkin kita terfokus kepada kalangan-kalangan miskin, kalangan-kalangan yang Marginal gitu marginal, buruh tani dan yang lain-lain. Ya kalau dibilang itu bagus nggak bagus itu kan. Tapi kalau mahasiswa Kristen kita itu nggak boleh cuma berhenti di sana gitu loh. Waktu itu kan saya dengarkan marsnya mahasiswa itu kan buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota. Wah, bersatu Pak. Wah iya. Anda bukan Saya bukan orang ya. Ya, saya mahasiswa biasa aja kok, Mas. Itu saya sampai hafalkan waktu itu kan. Gara-gara saya Harus dihafalkan ya? Saya tuh pengen Masnya ikut. harus dihafalkan. Saya kan pengen masuk ke aliansi BEM Soraya pada waktu itu kan. Oke. Wah, kebanyakan mereka nyanyi itu kok saya nggak hafal sendiri gitu kan. Terus saya belajar hafalkan. Cuman sebagai mahasiswa Kristen tujuan kita itu adalah nggak cuman berhenti, bahkan nggak cuma berhenti di kesejahteraan, tapi lebih itu keselamatan gitu loh. Oh. Jadi ya kita harus belajar melihat lebih lagi gitu loh. Maksudnya yang hari-hari ini terjadi. Jadi kalau ngomong siapa yang butuh keselamatan itu nggak cuma warga miskin gitu kan, Betul. nggak cuma orang marginal gitu kan, tapi bahkan orang-orang yang mungkin kaya, ya Semua orang lah semua orang bangsa ini tidak terlepas butuh, satu kelompok tertentu, mereka butuh Tuhan semua. iya, Mereka butuh Tuhan, keselamatan. butuh keselamatan bener. Dan kalau dibilang susah menerjemahkan sebagai aksi, susah nggak susah gitu kan. Makanya kita harus bisa melihat dengan tepat gitu kan. Pada waktu itu saya juga melihat gitu kan, maksudnya saya lebih banyak ke aksi buat bangun mahasiswa, dan juga turun jalan bukan berarti demo gitu loh. Maksudnya bagi nasi dan yang lain-lain gitu kan. Maksudnya karena kampus saya sendiri kalau kita kayak mengkritisi pemerintah itu kayak kurang gitu, karena nggak ada fakultas hukum, maksudnya tidak ada teman-teman yang maksudnya kita belum kuat gitu loh sampai ke sana gitu loh. Maksudnya tapi kalau dulu saya ikut BEM Soraya itu sempat kita bahas juga untuk hal seperti itu. Tapi untuk kampus saya sendiri untuk sampai ke sana itu belum, karena ya itu kami Karena fakultasnya terbatas juga. ya fakultasnya terbatas juga. Jadi apa yang bisa kami kerjakan pada waktu itu ya membangun, kan ada fakultas lingkungan juga. Jadi ya kita persiapkan mahasiswa ini gitu kan. Nanti kita rangkul teman-teman, kaum-kaum yang bergerak di lingkungan, kita gerak sama-sama buat bangsa ini gitu kan. Kita bikin pelatihan, kita bikin buat masyarakat kecil, bahkan kita gratiskan. Dan pada waktu itu cuman kami bayar pakai botol plastik, jadi bayarnya pakai botol plastik. Tapi saya yakin itu akan membangun masyarakat kecil ini gitu loh. Masyarakat kecil ini, dan ya dari situ kita belajar banyak gitu loh. Jadi kita juga ngasih ngasih nilai-nilai kekristenan buat mereka gitu kan. Ngasih nilai-nilainya ya bukan Kristen kan, tapi ngasih nilai-nilai kekristenan, damai sejahtera, kasih. Ya itu. Jadi kayak nggak cuman kita ngomong tentang
rakyat miskin aja gitu loh, tapi kita bisa bergandengan tangan dengan kaum yang menengah ke atas gitu loh, buat kita sama-sama membangun yang rakyat miskin ini gitu kan. Nanti bisa diedit yang ini ya. Wow. Ditit gitu. Mungkin berarti apa yang dilakukan harusnya juga berkelanjutan ya. Iya. Bener. Lebih baik seperti itu. Dalam arti bukan misal membantu ibu A gitu ya, atau sebut saja ibu siapa Siti gitu, misal ini kita berjuang membantu ibu Siti, oke, habis kita membantu ditinggal ibu Siti hidupnya ya masih gitu, misal terikat utang, dikasih uang karena memang kebiasaannya utang, ya masalahnya nggak selesai, masalahnya ya masih ada. Jadi memang harus mikirnya jauh ke depan, itu mungkin ya Mas Yudi Benar. juga ya. Jawaban Mas Yudi luar biasa sekali. Saya sampai pengen standing applause loh rasanya loh. Ini beda ya soalnya ya, jawaban kita sebagai pengamat sama yang praktisi langsung itu pasti beda gitu. Jadi hal yang luar biasa sekali bahwa mahasiswa Kristen kita itu dipanggil bukan hanya untuk mensejahterakan, tapi kita dipanggil untuk mewartakan, menyebarkan, mewartakan, menyebarkan, bahkan memberitakan keselamatan itu buat banyak orang gitu. Bahwa kita percaya ketika ada Yesus di bangsa ini, maka revival itu juga akan ada di bangsa ini gitu. Kita percaya bahwa dengan kita berdoa, dengan kita membagi kasih, sama seperti apa yang dibilang sama Mas Yudi tadi, tidak terbatas satu kelompok tertentu, tapi kita menggunakan istilahnya hati kita pakai hati kita untuk menerjemahkan kasih Tuhan, bahkan kita ajak sesama teman mahasiswa, itu pasti dampaknya akan jadi luar biasa sekali untuk bangsa ini. Menarik sekali ya, kayaknya ini sudah agak-agak panas atmosfernya. Saya mau masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, tadi kan kita bicara soal apa bedanya gerakan mahasiswa yang umum dengan mahasiswa Kristen gitu. Nah, tapi ini pasti banyak sekali, saya yakin ya, itu ditemui oleh mahasiswa Kristen pada umumnya gitu. Karena kita nggak menutup mata ya bahwa agama Kristen sendiri di bangsa ini termasuk agama yang minoritas tentunya. Dan banyak rata-rata organisasi mahasiswa itu didominasi oleh ya tadi mahasiswa yang umum gitu. Nah, terus timbul juga pertanyaan pada anak-anak mahasiswa Kristen, bahkan anak-anak PMK gitu. Nah, terus kenapa sih kok mahasiswa Kristen tuh harus bergerak sampai segitunya gitu? Udah kita ibadah aja, PMK terus nggak ngapa-ngapain aja, ya udah jadi mahasiswa biasa aja gitu. Toh yang lain juga sudah banyak bergerak. Nah, kenapa sih mahasiswa Kristen itu harus ambil bagian? Mungkin bisa dari Mas Yudi dulu deh, kita kasih kesempatan dulu. Menurut Mas Yudi, kenapa sih kok mahasiswa Kristen harus ambil bagian gitu? Karena gini ya, yang saya pelajari bahwa kita nggak bisa ngomong mengasihi tanpa melakukan gitu kan. Maksudnya kita nggak bisa ngomong, wah aku mengasihi bangsa ini, tapi engkau cuma berdoa dan engkau menutup mata buat bangsa ini, itu nggak bisa gitu kan. Ya kita harus benar-benar seperti hidup dengan mereka gitu loh. Maksudnya melihat kehidupan mereka, melihat kehidupan teman-teman atau warga-warga bangsa ini yang mungkin di bawah garis kemiskinan, kita harus lihat mereka gitu loh. Maksudnya, dan apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan buat mereka gitu loh. Jadi kita maksimalkan hidup kita ketika kita di kampus gitu loh. Makanya kalau saya ngomong bahwa kalau engkau ada di PMK hari ini, jangan cuma PMK aja bahkan gitu kan. Bisa engkau ikut organisasi yang lain, maksudnya biar seimbang hidup kita gitu loh. Jangan cuma kita berdoa aja, tapi juga jangan lupa bahwa IP-mu juga harus bagus itu kan. Wah, ini tantangan banget ya, harus seimbang juga ya. Bener, karena ya Tuhan kan mengendaki seimbang gitu kan semuanya. Jadi biar kita tuh memberkati dengan kerja nyata kita gitu loh. Maksudnya kita bisa lakukan apa yang kita bisa kerjakan benar-benar gitu loh. Kita tuangkan ide-ide kita turun ke jalan, maksudnya dalam artian bukan demo, maksudnya turun ke jalan itu aksi gitu, maksudnya aksi kita mungkin lihat keadaan bangsa ini secara nyata, biar belas kasihan kita itu timbul gitu loh. Maksudnya gimana caranya kita berdoa dengan belas kasihan kalau kita itu nggak melihat mereka secara langsung gitu loh. Atau kita nggak baca berita, lah bagaimana doa kita itu juga bisa tajam gitu kan. Jadi kan nggak mungkin juga gitu.
doa cuma gerambiang. Coba misalnya gitu, Gerambiang Tuhan itu apa, Mas? gerambiang. Oh iya, itu bahasa Jawa ya. Yang itu Geram- ngawur. Ya nggak tajam lah ya, nggak tajam. nggak Ngawang, tajam, ngawang. iya ngawang. Misalnya Tuhan kalian berdoa buat kemiskinan di bangsa ini, terus Tuhan tanya, lah yang miskin yang mana? Ya nggak tahu, pokoknya kemiskinan aja gitu kan. Ya menurutku kurang tajam gitu kan. Maksudnya harus detail yang kemiskinan itu bagian Jakarta yang pinggiran Tuhan. Kau berkati berikan tempat kehidupan yang layak dan kau bisa berpikir gitu kan. Makanya Tuhan berikan kita pikiran tuh bisa berpikir gitu loh, apa yang kita bisa kerjakan untuk menolong mereka seperti itu. Jadi Oke. ya Luar biasa sekali. Dari tadi jawaban Mas Yudi tuh pengen bikin saya tuh pengen tepuk tangan terus. Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi ya. Oke, lanjut ke Mas Joni. Gimana nih, mahasiswa? Kenapa sih mahasiswa Kristen tuh harus ambil bagian gitu? Bisa kita memilih untuk tidak mengambil bagian atau gimana, Mas? Kalau dari saya pribadi, karena saya melihat dari sudut pandang rohani ya mungkin ya. Bayangkan kalau Yesus cuma hanya ngajar di sinagoge. Jadi kapan dia ketemu Petrus? Ya kan? Kapan dia ketemu Matius? Bukankah ketika Yesus jalan-jalan dan dia ke pantai, bahkan dia naik perahu, dia temukan Petrus di sana. Nah, itu seakan mengajarkan kita sebagai mahasiswa bukan hanya ada dalam persekutuan rohani Kristen, kalau itu SMA ya, kalau di PMK bukan hanya bertahan di sana aja dan berdoa ya cukup sudah sampai di sana, nanti lulus kita kerja dan sejahtera untuk masing-masing pribadi. Tidak hanya cukup sampai di sana. Yesus saja dia datang ke bumi untuk menemui kita semua. Dia berikan hidupnya untuk menyelamatkan kita semua. Jadi ada satu tindakan aksi nyata. Yesus itu sudah menjadi teladan yang cukup bagi mahasiswa, bukan hanya mahasiswa, yang cukup bagi orang percaya untuk kita tidak hanya berdiri dan berdiam saja, tapi dia mencari murid-muridnya. Bahkan ketika kita belajar bagaimana Yesus ketika dia sudah bangkit dari kubur, dia temui sekali lagi murid-muridnya satu persatu. Ada yang pergi, ada yang hilang, dia cari kembali, ada yang kembali ke cara hidup lamanya. Yesus datang ke sana, peluk mereka lagi, rangkul mereka kembali. Lah, itu mahasiswa, kalau kita ngomong mahasiswa, kita kan belum bisa merubah sistem karena kita belum lulus kan. Betul. Nah, tindakan aksi nyatanya tadi saya setuju sekali dengan Mas Yudi yang luar biasa ini. Kita harus masuk ke bagian-bagian mungkin organisasi yang lain yang ada di kampus itu gitu loh. Kita harus belajar membagi waktu karena nanti kehidupan nyata di pekerjaan dan di keluarga maupun ketika kita masuk dalam bidang profesional yang kita hadapi ya sistem yang ada, bagaimana kita bisa merubah di sana. Nah, dalam situasi seperti ini kita itu sedang dipersiapkan ke arah benar-benar memberkati bangsa secara utuh. Nah, ketika dalam posisi mahasiswa kita masuk dalam organisasi itu, nah kita bisa lakukan aksi-aksi nyatanya di sana seperti itu. Oke, luar biasa. Mungkin Mas Odit. jadi otomatis ya itu ya. Oh, ini lanjutannya ini. Iya. Langsung gitu. Untuk kita jadi orang Kristen, entah mahasiswa atau bukan, sebenarnya otomatis kita mengasihi Indonesia. Dan apa yang dikatakan Mas Yudi tadi, kalau kita mengasihi berarti kita melakukan. Simple, nggak ada pilihan. Kalau tadi Mbak Fani nanya, bisa nggak ya kalau kita tidak melakukan aksi, nggak bisa, berarti kamu belum mengasihi Tuhan. Karena kalau kita mengasihi Tuhan pasti mengasihi sesama, dan kalau kita mengasihi sesama otomatis kita bergerak untuk sesama. Gitu aja sih, simple. Jadi karena kita sudah terima kasih, itu kenapa kita harus mengaplikasikan kasih itu. Oke, dalam Untuk aksi bangsa, nyata, dalam aksi bentuk nyata. Oke, luar biasa sekali. Tadi sebenarnya pas lagi ngobrol gitu ya, saya cuma keinget satu, makanya tadi saya buka-buka HP. Itu saya keinget kisah yang luar biasa. Sebenarnya kan di dalam firman Tuhan itu ada banyak sekali tokoh firman Tuhan yang kita lihat, dia itu hidup dekat dengan Tuhan, dia takut akan Tuhan, dan dia itu beraksi nyata gitu untuk keselamatan entah itu bangsa, keselamatan kawanannya. Salah satu yang saya ingat itu tuh Nehemia gitu. Sebenarnya kalau kita bicara, nanti teman-teman buka ya kitab Nehemia, belajar tentang Nehemia. Nehemia itu melakukan apa yang tadi kita obrolkan bareng, yaitu apa? Dia punya hati dan dia melakukan aksi. Dia punya hati untuk orang-orang Yahudi yang waktu itu tuh kita tahu tembok Yerusalem itu kan terbongkar, terbakar, gak karu-karuan di masanya Nehemia. Dan waktu itu dia menjadi juru minum raja. Tapi dia punya hati, bahkan di Nehemia yang pertama itu dikatakan
ketika mendengar kabar itu, yang dia lakukan bukan marah-marah terlebih dahulu. Yang dia lakukan itu bukan mengutuki keadaan, enggak, tapi yang dia lakukan, dia duduk menangis, dia weeping, bahkan nggak cuma crying, dia weeping sampai betul-betul menangis gitu untuk tembok Yerusalem yang sedang terbongkar. Tapi nggak berhenti sampai di sana, dia nggak cuma menangis saja, menangisi keadaan, enggak, tapi dia pergi ke raja, dia minta izin untuk pulang dan pada akhirnya membangun tembok itu kembali. Saya cuma ingat firman Tuhan itu, dan itu sebenarnya yang harus jadi pelajaran yang luar biasa juga untuk kita para mahasiswa gitu. Karena kita tahu, balik lagi ke tema dari podcast ini ya, yaitu adalah mahasiswa agen perubahan bangsa, agen perubahan di Indonesia. Kita bicara soal Indonesia. Sebenarnya saya mikir gitu, kenapa kok kita kelompok mahasiswa ini tuh kenapa kok yang dibilang kita itu agen perubahan? Karena kalau kita kembali lihat ya, mahasiswa itu kan belajarnya di kampus gitu. Kita belajar banyak sekali konsep-konsep yang baru, kita belajar, kita ketemu orang yang baru, kita berorganisasi itu pasti jauh lebih bebas daripada ketika kita SMA masih diawasi guru gitu ya. Sedangkan kalau di kampus di Indonesia ini kan sistem perkampusannya tidak terlalu dalam tanda kutip ketat untuk mengawasi pergerakan mahasiswa itu sendiri gitu. Jadi kita punya keleluasaan, kita punya kebebasan. Tapi yang saya mau pesankan juga ya untuk para mahasiswa Indonesia, jangan sampai kebebasan ini teman-teman gunakan dengan tidak bertanggung jawab gitu. Kita punya kebebasan, kita punya power, kita punya influence, kita punya kemampuan untuk mempengaruhi. Nah itu gunakan untuk kita tuh memanifestasikan kasih Tuhan di sana. Dimanapun saudara berada, apapun yang saudara lakukan, yaitu pakai hatimu, hati Tuhan yang ada di sana, dan lakukan aksi menurut dengan bagaimana Tuhan menggerakkan hatimu. Itu sih yang luar biasa. Mantap emang. Kita dapatkan ini gara-gara ini tadi ngobrol gitu, luar biasa. Nah, pertanyaan selanjutnya ya, sebelum nanti setelah ini kita mau closing. Tapi pertanyaan selanjutnya, saya tuh kan anak Twitter ya Pak ya. Ya, saya tuh rame di Twitter, enggak rame juga sih, tapi sering banget nge-tweet, dan di sana itu kita lihat nggak cuma di Twitter, media sosial, bahkan di Facebook, di Instagram, di orang-orang gitu sering membicarakan ini itu gitu. Banyak sekali istilahnya suara-suara asing, bahkan suara-suara yang bising gitu tentang bangsa ini. Misal ada banyak yang ngomongin corona, misal ada yang ngomongin hukum segala macam. Nah, suara-suara ini tuh kan pasti kan didengar juga oleh para mahasiswa kita yang tentunya banyak generasi milenial, mereka banyak pakai sosial media, mereka banyak dapat informasi tuh dari situ gitu. Nah, terus yang jadi kebingungan kita bersama juga gitu. Nah, kita para mahasiswa, kemarin mungkin saya sedikit recall ya. Jadi kita sempat ikut sebuah gathering youth global ya. Dan di situ kita mendapatkan message bersama bahwa para anak-anak muda, teruna-teruna muda itu harus mengambil bagian untuk bersuara gitu. Nah, sedangkan cara kita bersuara itu kan sebenarnya kan dipengaruhi dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita baca gitu. Nah, itu kan dipengaruhi dari sana. Nah, sebenarnya ini tantangan untuk setiap kita juga para mahasiswa Kristen di tengah bisingnya dan juga banyaknya banjir informasi yang ada di luaran sana. Nah, itu ada tips nggak atau ada trik nggak atau bagaimana sih sebenarnya cara mahasiswa Kristen ini bersuara di tengah dunia yang sedang bising gitu? Dari Mas Joni mungkin gantian. Oh, saya. Ya, kalau ada tadi Mas Odit ngomongkan pepatah ya, makan dagingnya buang tulangnya. Oke. Kalau dimakan tulangnya sekalian ya enggak apa-apa, tergantung masing-masing orang ya. Odit kayaknya suka makan tulangnya ya juga. Ya, tapi lebih bergizi. Aduh, ya. Kan buka rahasia dong. Oh iya, maaf ya. Tadi kalau keinget daging sama tulang tuh langsung keinget Odit ini. Oke, skip. Gimana? Makan dagingnya buang tulangnya. Kita tahu sendiri lah, banyak macam informasi sudah kita terima. Betul. Jadi kita punya hati nurani untuk menyaring semuanya. Jadi suara hati itu selalu mengarahkan kita ke dalam hidup benar. Jadi kita akan bisa membedakan mana suara yang bukan dari Tuhan, mana yang tidak. Kita akan bisa membedakan di sana sebagai mahasiswa Kristen terutama. Kita akan gantung dari kita mau menyalurkan informasi yang jelek, yang busuk, yang buruk, ataupun yang baru tren, ataupun baru apapun itu tergantung dari hati nurani. Kalau misal hati kita salah ya kan yang dibagikan sesuatu yang salah. Pasti, terutama itu. Dan yang kedua itu ketika kita dengar informasi, saking banyaknya informasi yang kita terima, kita kan ya teman-teman semua ini
karena handphone itu tidak ada yang menjaga sekarang. Jadi kebebasan informasi apalagi di Indonesia bukan seperti di negara yang lain. Kita itu sangat bebas sekali untuk menerima informasi, dan pesan untuk setiap mahasiswa dan mahasiswi dimanapun berada, jangan asal bagi dan timbang dulu, simpan itu. Kadang ada sesuatu yang memang harus dibagikan di waktu yang tepat, tapi ada sesuatu yang harus disimpan di dalam hati kita. Jadi kita harus, tadi Mas Audit bagus sekali ngomong tentang bagaimana berhikmat untuk melakukan itu semua, baik dalam tindakan maupun dalam perkataan. Oke, luar biasa sekali. Jadi sebenarnya bukannya mahasiswa Kristen itu terus tidak mau bersuara ya, tapi lebih baik kita mundur ke belakang, kita cek, kita berdoa, kita betul-betul menjadi tadi seperti apa yang dibilang sama Audit, berhikmat dan bijaksana gitu sebelum kita melakukan sesuatu, termasuk men-share sesuatu, mau nge-tweet sesuatu, nulis status sesuatu, apalagi yang mengomentari hal-hal yang memang sedang sensitif seperti itu. Bukan tidak mau bersuara ya, sekali lagi ya, atau bukan terus diem aja, nggak seperti itu. Tadi di depan kita sudah banyak ngobrol soal mahasiswa itu jangan diam gitu, dan kita harus bijaksana, tetap berhikmat sebelum kita men-share informasi. Luar biasa. Mungkin dari Audit? Seperti orang bermain musik dalam sebuah orkestra, Asik-asik. atau di dalam sebuah band musik, ada partitur atau not. Kapan kita perlu bersuara, kapan enggak. Suara yang bising itu membuat telinga enggak enak, bahkan bisa membuat gendang telinga pecah. Tetapi suara yang indah, merdu, yang harmoni satu dengan yang lain, saatnya drum berhenti ya berhenti. Kalau saatnya drum berhenti malah main ya, ini apa ini musik, dilempar sepatu bisa-bisa gitu kan. Jadi semua ada waktunya. Suara itu harus indah. Apa yang disuarakan oleh mahasiswa itu harus indah, bahkan berdampak bagi lingkungan sekitar. Kalau enggak indah, ya mending nggak usah bersuara aja. Gitu. Karena Tuhan kita itu indah. Pasti apa yang Tuhan taruh di hati kita itu sesuatu yang indah. Gitu saja. Luar biasa pakai analogi bermain musik di orkestra ya. Luar biasa. Mas Yudi mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau dari aku ya, maksudnya kita sendiri itu sebenarnya nggak bisa menahan informasi gitu. Maksudnya seperti ini. Kita baca berita nih, misalnya hari ini kita mau tanya yang terjangkit virus corona itu berapa gitu kan. Tiba-tiba di bawahnya itu nyempil ya, apa ada satu berita tambahan, misalnya DPR tidak membahas, selama ini tidak membahas, tidak membuka data pasien misal kayak gitu. Seperti itu. Nah, otomatis kan kita kebaca ini, maksudnya nggak sengaja padahal, tapi itu kayak meremah di pikiran kita gitu kan. Nah, sebenarnya yang bisa kita tahan itu respon kita gitu kan. Respon kita mau merespon seperti apa, ya tergantung hidup kita gitu kan. Makanya saya ngomong tadi Mas Audit senang, saya menggarisbawahi kan, mahasiswa itu harus suka baca firman gitu kan. Karena gini, respon kita itu harus kita gimana katanya? Maksudnya selaraskan. Jadi kayak ada berita ini nih. Nah, berita ini ngomong ini, firman Tuhan ngomong apa? Jadi harus bahwa kita setuju bahwa kayak gini kan, Alkitab itu benar gitu kan. Maksudnya Alkitab itu kebenaran yang mutlak kan. Jadi makanya berita informasi kan bisa salah gitu kan. Makanya kita harus selaraskan dulu sama Alkitab gitu kan. Benar nggak gitu. Nah, kalau misalnya Alkitab katakan apa gitu kan, Tuhan bicara apa gitu kan. Kalau ada teman saya Mas Daniel itu kan, Tuhan bicara apa dengan berita ini gitu kan. Trending. Ya, jadi harus harus benar, dasarnya itu juga firman Tuhan gitu kan. Kita merespon itu juga dasarnya firman Tuhan. Dan nggak mungkin juga firman Tuhan katakan misalnya DPR tidak bahas tentang virus corona gitu kan. Terus saya baca firman juga kita harus marah-marah, kan nggak mungkin gitu kan. Marah-marah. Makanya tadi kan ngomong bahwa mahasiswa itu nggak boleh kemarahan itu yang jadi fokus kita gitu kan. Jadi belas kasihan gitu kan. Ya kita doakan pemerintahan gitu kan. Jadi yang bisa kita, kalau kita nggak bisa ngomong sama pemerintahan, ya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu kan. Maksudnya kalau tadi case-nya corona, ya
kita bisa share kabar baik, maksudnya gimana cara hidup yang benar ketika cara hidup sehat ketika ada corona, ada yang lain-lain, ngingetin teman-teman sekeliling kita, di organisasi kita, seperti itu. Jadi selalu akan hal yang positif gitu loh, pasti ada kok hal yang positif. Wow, luar biasa sekali ya Mas Yudi ya. Jadi memang tadi ya, balik lagi seperti apa yang dibilang sama Mas Yudi, bahwa respon kita itu memang harus selaras dengan firman Tuhan gitu. Jadi untuk teman-teman Indonesia Campus Awakening, bahkan mahasiswa Kristen yang lain yang mungkin masih bolong-bolong Bible reading-nya, nah ini juga message untuk kita semua bahwa kita harus mulai back to Bible, back to the truth, jadi harus kembali ke kebenaran supaya kita bisa merespons segala sesuatu dengan benar. Nah, ini karena tadi kita udah ngobrol panjang lebar, udah 30 menit sampai 40 menit ya, supaya podcast ini juga bisa ditonton sampai selesai sama teman-teman. karena kemarin podcast kita yang episode 1 itu cuma sampai tengah-tengah terus banyak yang live. Itu kenapa ya? Apa karena hostnya mungkin ya? Karena hostnya bisa ya? Iya ya. Ya jadi semoga ini teman-teman juga nonton sampai selesai di podcast episode kedua ini. Nah ini yang terakhir aja nih ya untuk 3 mas-mas di sini, pesan-pesannya untuk mahasiswa Kristen yang ada di Indonesia. Boleh ngasih quotes terakhir untuk teman-teman mahasiswa yang nonton? Siapa dulu nih? Mas Yudi dulu. Siapa aja boleh nih. Boleh Mas Yudi? Oke, gini teman-teman, saya selalu ngomong seperti ini. Kita sebagai mahasiswa itu di tangan kita ada kuasa gitu, termasuk kuasa untuk membangun. Jadi membangun hidup orang, membangun masa depan bahkan seperti itu. Jadi dimanapun kamu berada, pastikan hidupmu itu sedang membangun gitu kan. Dimanapun hidupmu berada tuh kamu sedang membangun. Hari ini kamu di PMK ya kamu bangun teman-teman di PM kamu, pastikan hidup mereka itu terbangun dan mereka nanti di masa depan mereka akan membangun bangsa ini dengan tindakan nyata mereka gitu loh, lewat pekerjaan mereka, lewat apa yang bisa mereka kerjakan nanti. Nah, tapi pastikan hidup kita itu selalu membangun gitu kan. Jadi ya intinya membangun misalnya hari ini kamu ada di organisasi atau kamu sedang mengerjakan sesuatu, pastikan apa yang event atau hal yang kamu kerjakan itu membangun sesuatu, membangun orang banyak kalau bisa gitu kan. Karena sekali lagi kita harus membangun bangsa ini dengan tindakan nyata juga gitu kan. Jadi jangan berhenti untuk kau bangun sesuatu dengan hidupmu. Wah, luar Positif biasa. terus ya Mas Yudi ini. Iya, luar biasa. Terima kasih Mas Yudi. Dengan Mas Joni mungkin? Saya jadi teringat tulisan-tulisan kaos, terutama di Fire Generation ya, terutama Campus Awakening dulu pernah buat kaos. Jadi kaosnya itu tulisannya Indonesia butuh kamu. Jadi dari semangatmu, dari kamu PMK, dari kamu sedang usaha hari ini sambil kuliah, sambil berusaha. Jadi intinya Indonesia butuh kamu. Ketika kamu berhenti bersuara, tidak ada yang menyuarakan kebenaran, bagaimana Indonesia mendengar suara kebenaran firman Tuhan di sana. Yes. Jadi pesan untuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dimanapun kau berada, kau sedang membawa pesan suara Tuhan untuk didatangkan kepada bangsa ini. Ya itu aja, karena saya teringat kaos. mungkin bisa cetak ulang kali ya kaosnya. Indonesia Oke. Ya, Indonesia Next. Gambarnya di sini gambarnya. Oke, terakhir Bapak Campus Awakening nih. Ya, kembali lagi ke topik awal, baca firman Tuhan setiap hari, maka kamu akan mengerti bagaimana cara memberkati bangsa Indonesia. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Wah, oke, singkat sekali tapi penting ya highlight hari ini. Ya, dengan disebutkannya last quotes dari para narasumber hari ini, kita mengakhiri podcast Campus Awakening episode yang kedua. Boleh kasih tepuk tangannya dulu dong. Yeay. Nah, nanti teman-teman bisa nonton podcast Campus Awakening episode yang kedua ini di Spotify Indonesia Campus Awakening. Juga ada di channel YouTube-nya Indonesia Campus Awakening. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe ya. Tombolnya di bawah. Basinya Jangan lupa sana. juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan video podcast Campus Awakening yang lain. Jadi itu saja dari kita dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. God bless. Mm.